Selamat pagi adik-adik semuanya. Hari ini kita mau mulai ibadah sekolah minggu secara online. Sebelum kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau awali ibadah pagi ini dengan pujian Selamat Pagi Bapa. Mari adik-adik semuanya bangkit berdiri, kita mau nyanyi sama-sama. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami siap Tuhan untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Biarlah Tuhan setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, berkati ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya nanti. Berkati setiap kami Tuhan, Engkau hadir dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita tetap bangkit berdiri, kita mau nyanyikan memuji Tuhan selalu dengan penuh sukacita. Puji
Siapa di sini yang percaya bahwa hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita jadi anak-anak yang menang? Siapa? Angkat tangannya. Kak Melisa mau lihat tangan-tangan yang terangkat. Kita mau nyanyikan dalam nama Yesus ada kemenangan. Tuhan, biarlah setiap pujian kita boleh menyenangkan hati Tuhan ya. Sebentar kita mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, telinga kita buat dengar-dengaran ya. Kita lanjutkan dengan pujian firman Tuhan ku dengar. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah memuliakan nama Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau dengar-dengaran firman-Mu. Tuhan berkati guru kami yang boleh menyampaikan firman Tuhan. Jadikan alat perpanjangan tangan-Mu Tuhan. Biarlah boleh memberkati kami lewat firman-Mu, dan firman Tuhan boleh menjadi pelita bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Roma 12 ayat 11b. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kita ulangi sekali lagi ya. Roma 12 ayat 11b. Biarlah
rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Halo, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi ya, ketemu sama Bu Diana di sini. Tadi sudah pujian ya sama Kak Melisa ya. Hari ini sukacita enggak sih? Ya, pasti semuanya merasakan sukacita. Kabarnya teman-teman hari ini bagaimana? Luar biasa, pastinya luar biasa. Nah teman-teman, minggu ini, minggu ketiga, kita akan belajar lagi tentang firman Tuhannya. Temanya masih sama ya teman-teman ya. Pahlawan yang penuh dengan roh. Pahlawan yang penuh dengan roh. Judulnya nanti itu ada pelayanan yang diurapi dengan Roh Kudus ya tentunya ya teman-teman. Nah, bahannya nanti teman-teman bisa baca di 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 18. Bu Diana ulang ya. 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 18. Nah, teman-teman, di sana diceritakan ada 2 tokoh, Nabi Elia dan Nabi Elisa. Teman-teman masih ingat enggak sih ceritanya Bu Diana di bulan kemarin yang tentang Nabi Elia itu loh? Pasti masih ingat ya? Ya, kenapa sih Nabi Elia? Nabi Elia adalah nabi yang yang diurapi Tuhan Yesus, yang diberi kuasa sama Tuhan Yesus. Karena Nabi Elia selalu setia dalam pelayanannya. Makanya Tuhan Yesus suka, Tuhan Yesus senang sama Nabi Elia. Meskipun Elia sudah hampir saja dibunuh oleh Raja Ahab ya, dengan istrinya yang menyembah nabi-nabi Baal, tapi Nabi Elia tetap setia kepada Tuhan. Nah teman-teman, Nabi Elia ini punya seorang pelayan namanya Nabi Elisa. Nah di sini diceritakan teman-teman, diceritakan di 2 Raja-Raja 1 ayat 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 18 ini diceritakan menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah kamu tinggal di sini, tidak usah ikut aku. Tapi aku mau ke Betel, kamu enggak usah ikut. Kamu tinggal di sini saja Elisa." Tapi apa kata Bapak Elisa? "Tidak, aku akan mengikutimu. Aku akan mengikutimu sampai dimanapun. Seumur hidupmu dan seumur hidupku aku tetap akan mengikutimu." Akhirnya mereka terus berjalan teman-teman. Di ayat selanjutnya dikatakan bahwa sampai pada waktu keluar rombongan nabi, pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu? Sudahkah engkau tahu pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga?" Apa jawabnya Bapak Elisa? Bapak Elisa menjawab, "Iya, aku tahu." Bapak Elisa tapi terus tetap mengikuti. Bapak Elisa enggak mau pergi. Bapak Elisa akan terus mengikuti Bapak Elia sampai dimanapun Bapak Elia pergi. Akhirnya teman-teman mereka pergi lagi sampai ke tempat yang lainnya. Di ayat 4 dikatakan, berkatalah Elia kepadanya, "Hei Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Jadi tetap Bapak Elisa ini terus mengikuti, melayani, mengikuti Bapak Elia kemana saja. Apapun yang dikerjakan Bapak Elia, Bapak Elisa tetap mengikuti sampai akhirnya mereka tiba pada waktu itu, yang pada ayat 5, pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga?" Jawabnya, "Diam, aku sudah tahu," katanya. Wah, Bapak Elisa enggak terima. Dia sudah tahu kalau Bapak Elia ini akan diangkat ke surga karena Bapak Elia orang yang benar, orang yang mengikuti, orang yang setia kepada Tuhan. Jadi
dia akan diangkat ke surga oleh Tuhan. Tapi Bapak Elisa terus mau mengikutinya. Kemanapun saja dia pergi, Bapak Elia akan terus ikut. Selanjutnya teman-teman bisa baca juga di situ. Akhirnya mereka sampai di Sungai Yordan, teman-teman. Sampai di Sungai Yordan, mereka melihat ke kiri, ke kanan. Bagaimana caranya mereka menyeberang? Bagaimana caranya mereka melewati Sungai Yordan ini? Tapi ingat teman-teman tahu ya, Bapak Elisa adalah Bapak yang diurapi oleh Roh Kudus, Bapak yang punya kuasa dari Tuhan Yesus. Akhirnya Bapak Elisa apa? Membuka jubahnya. Lalu jubahnya itu dipukulkan ke air Sungai Yordan. Akhirnya air Sungai Yordan ini terbelah, teman-teman. Terbelah dan airnya menyisih ke sebelah kiri, ada yang ke sebelah kanan. Jadi di tengah-tengahnya kering, lalu mereka bisa menyeberang ke Sungai Yordan. Wah, akhirnya apa? Bapak Elia ini sadar. Bapak Elia akhirnya tahu kalau Bapak Elisa ini benar-benar setia menjadi pelayannya Bapak Elia. Dia terus setia mengikuti kemana saja Bapak Elia pergi. Akhirnya Bapak Elia berkata kepada Bapak Elisa, "Hai Elisa, apa yang kau inginkan daripadaku untuk kuberikan kepadamu sebelum aku terangkat ke surga, sebelum aku naik ke surga?" Apa kata Bapak Elisa? "Berikanlah aku roh yang ada padamu, karena aku juga pengen seperti kamu. Aku juga mau seperti kamu, punya roh yang bisa melakukan mujizat." Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu memang benar berkuasa. Tapi apa kata Bapak Elia? "Aku gak bisa kasih kamu seperti itu. Aku gak mampu kasih kamu seperti itu." Tapi gak apa-apa, coba nanti kita lihat. Akhirnya di ayat 10 dikatakan, "Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, aku akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi." Maka teman-teman, ketika Elisa melihat itu, datang kereta berkuda, ada nyala apinya, datang berserta dengan angin badai, mengangkat Bapak Elia ke surga. Akhirnya apa? Bapak Elia mengoyakkan bajunya, jubahnya yang tadi dipakai untuk memukul Sungai Yordan. Dikoyakkannya bajunya, jatuh, akhirnya diambil oleh Bapak Elisa. Ya teman-teman, itulah akhirnya Bapak Elia memberikan kuasanya, memberikan rohnya kepada Bapak Elisa. Nah teman-teman, sesudah itu roh Bapak Elia terangkat naik ke surga bersama dengan kereta berkuda yang ada apinya ya teman-teman ya, naik ke surga. Nah di sana akhirnya sudah tidak terlihat. Akhirnya pulang Bapak Elia, mau kembali ke Yeriko dan kembali ke rombongan-rombongannya yang lain. Sampai di tepi Sungai Yordan, Bapak Elisa juga bingung lagi. Apakah benar ini kuasanya sudah ada sama aku? Dengan jubah yang ada di tanganku ini, apakah roh dari Bapak Elisa ini sudah ada di aku? Akhirnya apa teman-teman? Dia membuktikannya seperti yang dilakukan Bapak Elia pertama kali waktu mereka akan menyeberang. Dia juga memukulkan kembali jubahnya ke Sungai Yordan. Akhirnya Sungai Yordannya terbelah, yang sebelah kiri menyingkir ke sebelah kiri, yang kanan menyingkir sebelah kanan. Akhirnya tanahnya menjadi kering dan Bapak Elisa dapat menyeberang kembali menemui rombongan-rombongan yang lain. Nah teman-teman, kalau kita setia melayani, kalau kita setia mengikut Tuhan, kita setia mengiring Tuhan, setia taat kepada Tuhan melalui firman-firman yang selalu diberitakan kepada kita, kita mau terus mengikutinya, melakukannya, pasti teman-teman, Tuhan akan memberikan kuasanya buat kita.
Meskipun teman-teman masih kecil, tidak masalah. Banyak kok pelayanan yang bisa kita lakukan. Dari teman-teman mengikuti perintah dari orang tua, mengerjakan setiap tugas yang diberikan. Itu juga teman-teman sudah mulai belajar untuk melayani dengan setia. Dari hal-hal yang kecil teman-teman sudah mulai belajar. Nanti teman-teman pada saatnya teman-teman akan menjadi besar, menjadi dewasa. Nah, teman-teman bisa ambil bagian dalam pelayanan di gereja melalui sekolah minggu, nanti yang teen bisa melalui wadah teen, nanti kalau sudah besar ikut youth, ikut segala macam, teman-teman bisa ambil bagian. Yang mau ikut tamborin, nah bisa teman-teman berlatih untuk ikut pelayanan dalam tamborin. Yang singer, yang pujian, yang suaranya menurutnya, oh ya suaraku bagus, aku mampu untuk bernyanyi untuk Tuhan. Nah, teman-teman bisa mengikuti pelayanan seperti itu ya teman-teman. Yang terpenting teman-teman, yang paling utama kita adalah setia dan taat. Setia dan taat adalah mengikuti firman Tuhan, karena Tuhan akan memberikan apa yang kita mau. Tuhan akan berikan rohnya kepada kita, memberikan kuasanya kepada kita untuk kita dapat melakukan pelayanan kita dengan baik ya teman-teman. Oke teman-teman, cerita kita Bu Diana sampai di sini ya. Nanti kita akan sambung lagi di minggu-minggu berikutnya ya teman-teman. Oke, sampai ketemu lagi ya. Nah teman-teman, Bu Diana punya tugas nih untuk teman-teman. Di sini Bu Diana punya mes. Nah, nanti teman-teman bisa cari jalan untuk Bapak Elisa menyeberangi Sungai Yordan. Ya, teman-teman nanti bisa screenshot ya ini ya. Screenshot gambarnya di print juga bisa, nanti akan dikirim lewat WA atau nanti yang lainnya ya. Nanti akan dikirimkan ke teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa mencari jalannya ya, lalu diwarnai juga ya sebagus mungkin. Nanti teman-teman bisa kirim ke guru kelasnya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman, firman Tuhan sampai di sini. Mari sekarang kita mau berdoa, kita mau tunduk kepala, kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh terus mengingatkan kami untuk kami tetap setia dalam pelayanan kami, untuk kami tetap setia dalam melakukan firman-Mu Bapa. Jadikan kami anak-anak yang selalu taat, anak-anak yang selalu penuh dengan kuasa-Mu, anak-anak yang selalu penuh dengan hikmat-Mu Tuhan, agar kami mampu untuk melakukan setiap firman Tuhan yang sudah diajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati orang tua kami, memberkati guru-guru kami, memberkati teman-teman kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah teman-teman, kita mau lihat tayangan tugasnya teman-teman yang minggu-minggu kemarin ya. Yuk, selamat menyaksikan. Dadah. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. 9 buah roh, kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan,
kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. 9 buah Roh Kudus, kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Terima kasih. Buah Roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. 9 buah Roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, penguasaan diri. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus. buah-buah roh, Buah-buah Roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Terima kasih. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir di dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah-buah Roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri.
Roh, kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. 9 buah roh. Kasih, Sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Yeah. Buah-buah roh, kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahan lembutan, penguasaan diri. Terima kasih. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, murahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. 9 buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. 9 buah roh kudus, kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Buah roh kudus, kasih sukacita, sama serang, kesabaran, kemurahan, yang kebaikan, kesetiaan,